Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini senang kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 2 Timotius. Sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan surat ini dituliskan secara personal. Jemaat Tuhan, ada sebuah kutipan menarik yang pernah disampaikan oleh seseorang yang sukses dalam kehidupannya. Dia berkata seperti ini: "It is good to learn from your mistake. It is better to learn from other people's mistake." Sebuah kutipan sederhana yang dapat diartikan seperti ini adalah baik belajar dari kesalahan kita pribadi, tetapi lebih baik lagi ketika kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Menurut saya, kutipan ini adalah kutipan yang begitu tepat, bukan hanya untuk kehidupan kita sehari-hari, namun kalau kita tarik dalam kehidupan rohani kita, itu adalah kutipan yang sangat membangun. Dan hal ini sama sekali tidak melanggar apa yang menjadi prinsip Alkitab. Karena di dalam Alkitab kita masih bisa menemukan begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para tokoh-tokoh Alkitab, di mana Alkitab sama sekali tidak menyingkirkannya dan tidak malu untuk dituliskan di sana. Mengapa? Karena kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Salah satu contoh kesalahan yang bisa kita pelajari hari ini adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana ada kelompok orang, ada pemimpin-pemimpin gereja yang pada saat itu melakukan sebuah kesalahan, dan itu dia tulis tanpa rasa malu. Dia sampaikan secara personal kepada Timotius untuk menjadi sebuah pelajaran penting. Dan hari ini kita akan mempelajarinya juga bersama-sama. Mari kita baca bersama di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini: "Kamu sudah mendengar bahwa semua saudara seiman di daerah Asia meninggalkan saya, termasuk Figelus dan Hermogenes." Jemaat Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi, jelas kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sama sekali tidak malu menyampaikan kesalahan orang, tidak malu menyampaikan ketidaksetiaan sebuah kelompok atau pemimpin jemaat. Dia menceritakan bahwa ada jemaat di daerah Asia, termasuk pemimpin mereka yang disebutkan namanya, telah meninggalkan iman mereka. Mereka menjadi tidak setia. Mereka meninggalkan Paulus karena Paulus pada saat itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Konteksnya pada saat itu adalah mereka ini orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadi percaya di dalam pelayanan Paulus. Dan hal itu terjadi sebelum Paulus dipenjarakan. Namun ketika dia ditangkap dan dimasukkan penjara, peristiwa ini menjadi sebuah sinyal bagi jemaat pada saat itu, di mana ini seperti sebuah iman yang bukan mereka harapkan. Bagaimana mungkin iman baru ini bisa membawa kepada saya kehidupan yang baru, padahal pemimpin mereka ditangkap. Lalu bagi yang lain, mereka menolak begitu saja karena mereka takut untuk mempertaruhkan kebebasan mereka sendiri, atau bahkan mereka takut juga terlibat dalam penangkapan itu. Mereka nggak mau berkorban. Pengalaman penangkapan Paulus ini adalah sebuah pengalaman yang begitu berat. Hal ini seperti sebuah ujian iman yang sungguh-sungguh serius bagi jemaat mula-mula pada saat itu. Iman yang masih muda belia. Lalu mereka harus diperhadapkan dengan sebuah peristiwa di mana pemimpin mereka ditangkap dan dipenjarakan. Dan hasil daripada itu semua, jemaat dan juga pemimpin Figelus dan Hermogenes harus pergi dan meninggalkan Rasul Paulus. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa orang-orang yang pernah melakukan kesalahan ini? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perjalanan iman kita adalah perjalanan yang panjang.
Perjalanan kita di dalam Tuhan akan terus menguji keberadaan iman kita. Perjalanan iman kita akan diperhadapkan dengan sebuah tantangan, masalah, ujian. Dan sesungguhnya ketika itu semua datang, itu menjadi sebuah momen pembuktian siapakah kita di dalam Tuhan. Sebuah pembuktian bagaimana iman kita di dalam Tuhan. Ujian iman datang untuk membuktikan bagaimana kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Bagi mereka yang memiliki kuat iman, mereka akan bertahan dan setia di dalam ujian tersebut. Namun, ketika iman mereka ternyata lemah, saat ujian datang, pasti mereka akan berhenti dan meninggalkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi bagi jemaat di Asia, termasuk kepada Figelus dan Hermogenes. Iman mereka lemah, mereka tidak kuat dengan apa yang mereka hadapi, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, saya mendorong kepada kita semua. Biarlah kita terus berhati-hati dalam menjaga dan mempertahankan kebenaran yang telah kita terima. Biarlah kita terus memelihara iman yang kita miliki di dalam Tuhan. Supaya ketika ujian itu datang, kita kedapatan setia. Biarlah ketika ujian itu datang, kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Doa saya, biarlah kita bisa belajar dari peristiwa jemaat di Asia ini dan juga dari kehidupan Figelus serta Hermogenes. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap kokoh, kebenaran Tuhan terus kita jaga, supaya ketika Tuhan datang, kita kedapatan setia. Saya tutup dengan satu ayat yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 2-3. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam iman dan keyakinan kita. Mari kita berdoa. Sebuah firman yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan, begitu baik buat kami semua. Kami diingatkan untuk tetap setia dalam perjalanan iman kami. Ujian iman itu pasti datang. Ujian iman itu pasti akan menghadapi kami. Dan ketika momen itu terjadi, kami mau untuk terus kuat di dalam Engkau. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau melalui pembacaan firman kami, melalui doa-doa kami, persekutuan kami dengan orang-orang kudus yang lain. Tuhan, ujian iman itu mungkin akan berat dalam bentuk apapun. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami tetap bisa kuat berakar di dalam Engkau. Sehingga jangan sampai kami meninggalkan Tuhan karena apa yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kekuatan yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, biarlah ketika ujian iman itu datang, kita tetap kedapatan setia. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.